Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmadani dengan nomor BP 20140011. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Perencanaan Komunikasi untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Pengertian perencanaan program komunikasi. Perencanaan program komunikasi atau PPK adalah upaya membuat rancangan pelaksanaan suatu program komunikasi untuk mengampanyekan, menyosialisasikan atau mempromosikan suatu produk atau program, barang, jasa atau lembaga kepada khalayak sasarannya dengan harapan tercapainya tujuan PPK yang telah ditetapkan. Nama lain dari program komunikasi ini adalah kampanye komunikasi. Sven Windah, Benno Hasignider, dan Jan de Olsen 1992 halaman 19 menyebutkan bahwa kampanye komunikasi adalah sebuah usaha terencananya dari seorang komunikator atau sender untuk mempengaruhi khalayak atau audiens melalui satu atau seperangkat pesan dengan tujuan tertentu. Oleh karena adanya tujuan yang tertentu inilah, program komunikasi atau kampanye komunikasi ini disebut pula dengan perencanaan komunikasi instrumentalis. Ruang lingkup perencanaan program komunikasi. Secara garis besar, ruang lingkup PPK mencakup perencanaan komunikasi instrumentalis dan perencanaan komunikasi strategis. Pertama, PPK yang berbasis manajemen dan berorientasi pada tujuan. Umumnya, PPK jenis ini adalah untuk mengampanyekan suatu produk tanpa dikaitkan dengan visi dan misi organisasi. Dalam PPK dengan MBO ini, kampanye komunikasi yang dilakukan memang ditujukan semata-mata untuk memasarkan suatu produk, program, barang, jasa, atau lembaga itu sendiri. Penyusunan PPK diarahkan atau dibatasi untuk atau difokuskan pada upaya mengampanyekan atau memasarkan produk tersebut. Kedua, PPK yang mengemban fungsi manajemen strategis dari sebuah organisasi dalam rangka mewujudkan misi, lembaga, atau korupsi, kampanye suatu produk, program, barang, jasa, atau lembaga, tidak hanya untuk memasarkan produk tersebut, melainkan menjadikan sebagai sarana untuk mengampanyekan lembaga atau organisasi si pemilik produk. Dari jurusan komponen proses komunikasi ruang lingkup PPK meliputi 6 hal, yakni SMCRE plus MONEF yang sebetulnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keenam hal tersebut adalah perencanaan. 1. Sumber, 2. Pesan, 3. Khalayak, yang keempat media, yang kelima dampak atau efek, yang terakhir yaitu ada monitoring dan evaluasi atau dalam kurung MONEF. Jika keenam perencanaan PPK di atas ini kita dihubungkan dengan model Isotech, maka kurang lebih padanannya menjadi perencanaan. 1. Khalayak tercakup di dalam analisis situasi atau situation analysis, dampak atau efek sejajar dengan sasaran atau objektif, pesan, perencanaan media, dan perencanaan sumber pada taktik atau teknik, monitoring dan evaluasi MONEF setara dengan kontrol. Ruang lingkup PPK juga bisa dilihat dari segi tahapan pelaksanaan sebuah program kampanye dilakukan. Berdasarkan pengalaman di lapangan, setiap pelaksanaan kampanye, komunikasi pada dasarnya mencakup 4 tahapan yaitu sebagai berikut. Yang A, tahapan pradesain. Yang pertama ada analisis produk, analisis khalayak, dan analisis media. B, desain. Pertama ada pendahuluan, kedua perumusan tujuan PPK, yang ketiga penetapan strategi kampanye, keempat pemilihan taktik kampanye dan rencana penerapan, yang kelima rencana MONEF, yang keenam menyusun rencana anggaran, yang ketujuh menyusun tim PPK beserta uraian tugasnya, yang C ada eksekusi, dan terakhir ada D yaitu MONEF. Signifikasi perencanaan program komunikasi. PPK yang memiliki karakter dasar sistematis dan terukur tampaknya memenuhi syarat sebagai salah satu bentuk alternatif pemecahan masalah sosial yang efektif dan akuntabel. Dengan begitu, baik dari segi substansi maupun administratif, PPK sangat signifikan untuk menjawab permasalahan sosial dan perspektif komunikasi.
Dengan karakter dasar sistematis dan terukur tersebut, pada gilirannya PPK juga berguna untuk menghindari kekeliruan kampanye yang jika sudah terjadi sangat sukar memperbaikinya. Simpson 1900 halaman 6. Sebagaimana sudah diuraikan, PPK mencakup analisis situasi atau pradesain, membuat desain, pelaksanaan atau eksekusi, dan monef kampanye sehingga PPK sangat signifikan bukan saja sebagai keberhasilan proses kampanye itu sendiri, melainkan juga pada jawaban terhadap masalah yang menjadi isi atau konten kampanye. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka sukar mendapatkan keberhasilan sebuah PPK baik dari proses maupun isi kampanyenya. Perencanaan program komunikasi atau PPK mencakup analisis situasi pradesain, membuat desain, pelaksanaan atau eksekusi, dan monef kampanye, sehingga PPK sangat signifikan, bukan hanya sebagai keberhasilan proses kampanye itu sendiri, melainkan juga pada jawaban terhadap masalah yang menjadi isi atau konten kampanye. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka sukar mendapatkan keberhasilan dari sebuah PPK baik dari proses maupun isi kampanyenya. Proses penyusunan PPK mengisyaratkan mengenai tidak mudahnya menyampaikan pesan kepada khalayak karena mereka terdiri dari berbagai macam lapisan sosial, tingkat pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan umur, perbedaan kepentingan dan tujuan dalam komunikasi, dan seterusnya. Dalam dunia komunikasi, kondisi sosiologis khalayak dikenal dengan fenomena gunung es atau iceberg.